Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wal hudan tilkumul jannah. Urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana rabbun siwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma barik lana fi bukurina, Allahumma barik lana fi bukurina. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masyir. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat karunia Allah dan sholawat teriring salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap perjalanan pasti mempunyai cerita, karena setiap masa mempunyai tokohnya, dan setiap tokoh tentunya mempunyai masanya. Dan setiap masa tentunya ada masalahnya, dan setiap permasalahan harus ada jalan keluarnya. Dan jalan keluar dan setiap permasalahan kehidupan tiada lain dan tiada bukan adalah dengan kembali merujuk pada aturan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang kemudian berpegang kembali pada tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan setiap masa yang ia alami pastilah ia menggoreskan tinta emas dengan sejarah kehidupan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya kita berikhtiar mengembalikan diri kita kepada jalan rel yang benar, yaitu jalan Allah, sehingga kita berupaya dengan semaksimal mungkin agar kemudian kita mampu menggoreskan, mencatat tinta emas yang kelak kemudian mampu menjadi jariyah untuk anak cucu kita. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ma'qil bin Yasar, dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu qol, semoga Allah meridhai atasnya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyah, tidaklah seseorang hamba yang diserahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin rakyat, yamutu yauma yamut, kemudian ia meninggal dunia, wa huwa ghasyun li ra'iyatihi, namun ia dalam keadaan curang terhadapnya, illa harramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan bagi dirinya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak, terlebih dahulu kemudian mari kita dudukkan, kita semua ini adalah manusia yang disebut di dalam Al-Quran dengan sebutan An-Nas. Kalau di dalam kitab Lisanul Arab, kalimat An-Nas itu menunjukkan, merujuk pada manusia yang kemudian butuh satu dengan yang lainnya, berhubungan sosial, komunal, artinya tidak hidup sendiri, butuh yang lainnya. Maka mau dan tidak mau kita dituntut untuk saling berhubungan, bertetangga, berkomunikasi dengan baik. Lah ketika kemudian lantas di dalam hubungan kemasyarakatan atau kepemimpinan itu ada selisih-selisih pendapat, maka
tentunya itu menjadi hal yang lumrah, tetapi tetap dalam koridor jalan yang dibenarkan, yaitu menunaikan amanah yang benar. Karena semua di antara kita akan menjadi pemimpin atas apa yang kita pimpin. Maka oleh karenanya Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan penjelasan al-ghafilu idza asbaha yang duru madza yaf'alullah madza yaf'al. Seorang yang lalai itu ketika di pagi hari ia sibuk melihat dirinya harus berbuat apa. Artinya tolak ukur yang kemudian ia gunakan untuk hidup ataupun memimpin kehidupan itu, tolak ukurnya adalah saya dapat apa nanti, apa yang kemudian akan mengisi perutku, apa yang akan mengisi kantongku. Berbeda dengan kemudian wal aqilu, sedangkan orang yang berakal itu yang dzuru madza yaf'alullahu bihi, melihat bagaimana Allah akan berbuat kepada dirinya di pagi hari, sehingga standar yang ia gunakan dalam kepemimpinan adalah standar yang kemudian dimaui Allah, karena setiap yang ia lakukan pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya gini, ketika kemudian kita mengikuti yang dzuru madza yaf'al, ya, apa yang akan diperbuat oleh Allah terhadap kita? Pertanyaannya sekarang, Ibu Bapak, apakah Allah akan membalas kebaikan apa mboten? Membalas. Apakah Allah akan membalas keburukan? Membalas. Singkat cerita, semua akan dibalas oleh Allah, berarti itu kepastian. Baik cepat ataupun lambat, balasan Allah itu ada. Maka bagi orang yang beriman, apapun yang akan dilakukan dalam kehidupannya, terlebih-lebih dalam kepemimpinannya, maka standarnya adalah sejauh apa yang ia lakukan tidak menjadikan Allah murka, sejauh tidak menjadikan Allah itu melaknat apa yang telah kita kerjakan. Berarti kita mengerjakan kepemimpinan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita tarik, tidak hanya berbicara tentang kepemimpinan dalam level negara, tetapi seluruh aspek termasuk kepemimpinan dalam urusan rumah tangga. Sebagaimana Imam Ahmad mengatakan, al-mu'minu qawamun ala nafsi wa hasibu nafsa. Seorang pemimpin itu atau seorang mukmin itu, ia adalah pemimpin yang akan memimpin dirinya. Maka ia akan memulai memimpin dirinya, memimpin rumah tangganya, lantas jauh lebih tinggi seterusnya. Maka kemudian ia disebut sebagai pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin umat, dan sebagainya. Maka oleh karenanya, kalau kemudian kita melihat hadis ini, maka Allah mengancam, ancaman bagi pemimpin yang curang. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aqyasul kayyisi at-taqwa wa ahmakul hamki al-fujur. Orang yang paling beruntung, sebaik-baiknya orang itu orang bertakwa. Wa ahmakul hamki al-fujur, dan sebodoh-bodohnya orang itu adalah orang yang berperilaku curang. Dikandung maksud apa? Kecurangan itu pasti kemudian akan mendapatkan sanksi atau pelanggaran. Gampangannya gini Bapak, permainan bola terdekat ini antara apa Pak? Arsenal apa MU? Atau Barcelona? Apa Pak? Inggris. Masya Allah, Liga Inggris. Singkat cerita gini, dalam permainan bola, ketika kemudian seseorang itu melakukan kecurangan, kasarnya gini, Ronaldo melakukan kecurangan. Kira-kira kecurangan yang dilakukan Ronaldo, walaupun dia pemain terbaik dunia, dapat pelanggaran apa mboten, Pak? Dapat sanksi? Ketika kemudian sengaja ia menendang kepala lawan, kira-kira kartu merah atau kuning, Pak? Kartu merah. Sebaik apapun pemain ini, ketika kemudian ia curang, tetap dapat sanksi. Itu dalam permainan bola. Pertanyaannya, apakah ada hakim yang jauh lebih adil ketimbang Allah? Tidak ada.
Maka Sa'id bin Bilal mengatakan la tanzur ila sigharil khati'ati walakin nanzur ila man adzama asyita. Jangan engkau melihat kesalahan yang kecil yang engkau lakukan atau kecilnya kesalahan yang engkau lakukan, kecurangan yang dianggap sepele, cuma ngomong jelek saja kok. Cuma bohong sekali saja. Cuma mengkhianati sekali saja kok. Cuma tanda tangan nggak diketahui orang saja kok. Jangan melihat kecilnya kesalahan, tetapi lihatlah bahwasannya kesalahan itu sedang engkau suguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membalas kebaikan dan keburukan itu tetap Allah, bukan Pak RT, bukan Pak Lurah, bukan Pak Camat, ataupun yang lainnya. Sehingga mau dan tidak mau kita pasti akan terhitung dan tidak lepas daripada hisab Allah Subhanahu wa taala. Maka al-imamun atau imamun adilun, pemimpin yang adil, maka ia tidak akan senantiasa curang. Maka di dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan saat di padang mahsyar kelak, yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka mari kita tanyakan kembali pada diri kita, apakah kita sudah menjadi pemimpin, imam yang adil dalam rumah tangga, menjadi imam yang adil untuk diri kita, menjadi imam yang adil untuk jamaah kita, menjadi imam yang adil untuk bangsa dan negara kita. Di dalam Al-Quran dikatakan kalau sekiranya penduduk negeri, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, maka dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi pertanyaannya, lantas kenapa banyak yang hari ini mungkin tidak mendapatkan keberkahan? Jawabannya sederhana dalam ayat selanjutnya, walakin kadzabu, karena kedustaan, kecurangan yang ia pertontonkan, yang ia lakukan. Maka siapapun kita tidak akan luput dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Innallaha uyunan tara. Sesungguhnya Allah itu pengawasannya berada di mana-mana. Sehingga walaupun kita sembunyi di kolong jembatan, di dalam gua berselimutkan kain hitam di tengah malam, tetaplah Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui apa yang kita lakukan. Maka ini menjadi anjuran untuk menjadi pemimpin yang adil. Berarti kita berupaya untuk membenahi apa yang seharusnya kita lakukan di hadapan umat, di depan masyarakat, bahkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menegaskan, la tarfa sautak, jangan engkau keraskan suaramu, jangan engkau terlalu tinggikan gayamu, jangan engkau terlalu parplente, jangan engkau terlalu kemudian teriak-teriak. Bal irfa mustawa kalimatik, tetapi naikkan level diskusimu, naikkan bobot pembicaraanmu, naikkan literasimu, naikkan kinerja kehidupanmu. Li'annal mator, karena sesungguhnya air hujan itu huwa ma yumbituz zahra, yang akan memunculkan, menumbuhkan bebungahan. Walaisa ra'du, bukan pentir guntur yang menyambar-nyambar. Artinya kebaikan itu tidak dengan teriakan, kebaikan itu tidak dengan gaya, tetapi kepemimpinan yang baik itu dengan kapasitas, dengan kemampuan, dengan pengabdian, dengan segala bentuk upaya menghadap Allah dengan sajian yang terbaik. Sehingga siapa yang ingin menjadi pemimpin ataupun sudah menjadi pemimpin, maka mau dan tidak mau harus memantaskan diri. Bukan sebaliknya menjadi ruwaibidah. Apa itu ruwaibidah? At-tafihu fi amril ammah. Orang yang dungu, yang bodoh memimpin umat sehingga umat disesatkan dalam kegelapan kehidupan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ma fasadat ra'iyah, tidaklah rusak tatanan rakyat itu illa bifasadatil mamluk, kecuali dengan rusaknya penguasa atau pemimpinnya. Wa ma fasadat al mamluk, dan rusaknya penguasa itu illa bifasadatil ulama, karena rusaknya para ulama. Maka pentingnya kemudian kekuasaan ini harus kemudian berpijak, berkiblat pada tuntunan agama. Dan otoritas keagamaan jangan sampai mau
kemudian disetir oleh otoritas yang disebut dengan kekuasaan. Kenapa? Karena agama ini harus kemudian menjadi lentera penuntun. Maka Imam Ghazali mengatakan ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulki bid-dini yabqa. Agama dengan kekuasaan akan menjadi kuat dan kekuasaan yang berpijak pada agama menjadi langgeng. Sehingga kedua hal ini menjadi dua sisi mata uang kalau kita berbicara tentang kepemimpinan yang kita tarik pada unsur kekuasaan. Begitu pula kalau kemudian kita berbicara kepemimpinan yang kita tarik pada konteks keluarga atau rumah tangga. Sehingga bapak ibu harus kompak untuk mengatur rumah tangga, tetapi mempunyai pijakan dalam mengatur, yaitu urusan keberagamaannya. Sehingga betul-betul terbimbing arah kepemimpinannya bukan liar sesuai dengan hawa nafsunya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasaqqa alaihim fashkuk alaihi. Ya Allah, barang siapa yang menguasai suatu urusan umatku lalu ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia. Doa yang kemudian diucapkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga jangan-jangan kalau kita selaku kepala rumah tangga menyusahkan apa yang kemudian menjadi tugas kita seharusnya, tapi memberikan beban berlebih kepada seorang istri, itu juga bisa termasuk diantaranya. Atau kemudian seorang istri yang kemudian memberikan beban kepada suaminya, itu juga boleh jadi masuk dalam kategori ini. Sehingga tidak hanya dalam konteks kepemimpinan global ataupun kepemimpinan nasional, tetapi kita tarik dalam konteks yang jauh lebih kecil, rumah tangga. Sehingga setiap rumah tangga Islam akan kemudian berebut untuk membenahi diri sebelum membenahi yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Sehingga oleh karenanya kembali, wal aqilu yang duru madza yaf'alu Allahu bihi. Orang yang berakal itu akan melihat balasannya apa toh ini nanti. Ini Allah melihatnya bagaimana. Sehingga semua itu diukur dengan ukuran penglihatan ataupun penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian kita berharap atas apa yang menjadi kepemimpinan ini baik, namun cara atau prosesnya bermasalah, maka akan menjadi masalah. Maka oleh karenanya anjuran menjadi pemimpin yang adil, anjuran untuk mempermudah urusan rakyat. Contoh misalnya istri, di dalam hadis itu Nabi mengatakan kana basyaron minal basari ya yaflu thaubah. Nabi itu manusia seperti kita, yafli thaubah. Nabi itu juga nyuci pakaian sendiri, Pak. Kira-kira ibu bapak nyuci pakaian sendiri boten? Nggih, pas lagi sehat. Nabi itu nyuci pakaian sendiri. Lah kita ini siapa? Kok kemudian seolah-olah kalau laki-laki itu tidak boleh nyuci? Seolah-olah kalau sudah nikah itu terus kemudian menjadi jenderal perang. Seolah-olah kalau sudah nikah itu terus menjadi raja segalanya. Ya tidak gitu juga. Nabi itu orang yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, nyuci sendiri. Yafli thaubah. Artinya apa? Kadang-kala kita perlu bernego. Mungkin kalau bisa kita bantu, sesekali kita bantu. Tetapi ibu jangan berhenti memahami hadis di sini. Kenapa? Karena pintu surganya seorang istri itu pada laki-laki. Lah ketika kemudian laki-laki memerintah dek nyuci, ya nyuci. Jadi sehingga hadisnya nggak boleh dipotong. Oh berarti Nabi nyuci sendiri, laki-laki harus nyuci sendiri. Nggak gitu juga. Karena apa? Surganya wanita pada suami. Lah ketika suami minta dek nyuci, ya nyuci. Artinya berimbang, saling memahami, tidak kemudian pokoknya. Karena sering kali dalam kepemimpinan unsur yang sering terjadi adalah pokoknya dan harus seperti ini. Itu sehingga kemudian akan menjadi kondisi-kondisi yang kemudian menciptakan kondisi yang tidak sehat. Selanjutnya pemimpin harus humble, memudahkan, menolong dan peduli. Sebagaimana Nabi menegaskan, siapa yang menyusahkan seseorang, maka Allah akan menyusahkan hidupnya.
Wa man syaqqa musliman syaqallahu alaihi. Dan siapa yang suka ya menjadi beban orang lain, Allah juga akan menjadikan dirinya beban. Dia akan diberikan beban dalam kehidupannya. Oleh karenanya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ini adalah momentum berbenah. Pada hari Senin, di mana malaikat hari ini berganti shift, karena ada malaikat mingguan, Senin, Kamis berganti. Lebih-lebih ini masih pada kondisi subuh pagi. Maka kita bermohon kepada Allah dalam pembenahan diri kita ini, karena generasi peradaban ke depan itu ditentukan dari kepemimpinan hari ini. Atau bahasa sederhananya, kaderisasi hari ini menentukan peradaban di masa mendatang. Kepemimpinan hari ini menentukan kepemimpinan di masa mendatang. Maka mari kita awali dengan kita membenahi diri menjadi pemimpin yang terbaik. Ustaz, lah saya sudah berdoa kepada Allah tapi kok lama belum dikabulkan Ustaz. Ustaz, saya sudah bermohon macam-macam kepada Allah agar segera dikabulkan permohonan kami. Lantas bagaimana Ustaz? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah pernyataan ulama yang cukup menggugah. La tastabti'anna al-ijabata idza da'auta. Jangan engkau mengira permohonanmu, doamu yang kemudian belum dikabulkan oleh Allah itu lambat pengabulannya. Wa qad saddadat turuquha bidzunubi. Siapa tahu jalan pengabulan doa itu sedang direnovasi karena sebuah dosa. Jalan itu kalau sedang direnovasi biasanya macet, mboten Pak? Macet. Jalan itu kalau lubang-lubang biasanya kendaraan bisa jalan cepat, mboten Pak? Tidak bisa. Maka perlu direnovasi terlebih dahulu. Begitu pula jalan pengabulan doa kita jangan-jangan direnovasi. Kenapa? Karena kita suka melubangi jalan kita dengan segala bentuk dosanya. Maka perlu ada taubatan nasuha, tobat terlebih dahulu, membersihkannya, membenahinya, sehingga setelah itu jalan akan mulus dan cepat pengabulan doanya. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Hasan Al-Basri mengatakan, menegaskan warahatur ruhi fi qillatil atham. Dan orang itu akan selamat jiwa, mentalnya, keberagamaannya fi qillatil atham, ketika sedikit melakukan dosa. Oleh karenanya ibu bapak, ini momentum koreksi bersama, momentum introspeksi bersama, momentum evaluasi bersama, momentum untuk kembali mengulik apa yang menjadi kekurangan kita untuk kita benahi. Karena seringkali kita berpacu dengan kebaikan, tetapi cara berpacu kebaikannya lupa bahwasannya kita masih banyak ganjalan-ganjalan sehingga kebaikan yang kita lakukan tersendat-sendat. Maka oleh karenanya perlu dibersihkan terlebih dahulu. Dan ini menjadi strategi pertama yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan. Apa? Dengan membersihkan diri terlebih dahulu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh rugi orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya berharaplah keselamatan dari neraka Allah. Karena pemimpin yang kemudian curang tadi, kita yang curang dikasih amanah istri kok enggak kemudian dirawat, dididik dengan baik, dikasih anak tidak dijalankan amanahnya, dikasih harta tidak kemudian dibelanjakan di jalan yang benar, dikasih kesehatan tidak kemudian diupayakan untuk memberikan kemanfaatan, dikasih waktu tidak digunakan dengan baik, kecurangan demi kecurangan yang kita lakukan itu akan kemudian menjadi ancaman. Maka pastikan kita menghindar dari ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan mendekat dengan segala bentuk ketaatan. Apapun ketaatan yang kita lakukan, selagi itu baik menurut pandangan Allah, maka lebih baik segera untuk dikerjakan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, memanfaatkan jabatan dengan sebaik mungkin itu adalah solusi yang paling tepat bagi orang beriman.
Ustadz, jabatannya apa? Kita selaku kepala rumah tangga. Ustadz, jabatan kita apa? Kita selaku ketua RT. Ustadz, kita jabatannya apa? Selaku ketua takmir. Ustadz, jabatan kita apa? Kita selaku ibu rumah tangga. Ustadz, jabatan kita apa? Oh, kita selaku warga negara. Ustadz, kita jabatannya apa? Selaku kemudian Pak Lurah, Pak Camat, Wali Kota, Gubernur, Presiden, Wapres, apalagi Pak. Ya, semua itu punya tanggung jawabnya masing-masing. Maka penting, Ustaz, berarti kalau gitu semua ngoreksi masing-masing? Tidak. Semua berintrospeksi, iya. Tetapi saling mengingatkan itu juga wajib. Saya ulangi, saling mengingatkan itu juga wajib. Maka kalau ada yang keliru dalam unsur kepemimpinan harus diingatkan. Ustadz, yang keliru presiden, ya diingatkan. Ustadz, yang sopir yang keliru wapres, ya dielengke. Gimana caranya? Lah, itu dengan strategi. Bagaimana? Dengan pola-pola. Mungkin karena ini negara demokrasi, boleh disampaikan. Ajukan judicial review, boleh demo dengan santun, boleh kemudian mengajukan apalagi kritikan-kritikan, boleh ketika kemudian kawan-kawan yang suka mengkritisi saat diundang RDPU diisi macam-macam, silahkan. Semua diisi untuk membuat tatanan terbaik, dan itu adalah ciri orang mukmin, sebagaimana Nabi menegaskan unsur akhaka dzaliman au madlum. Tolonglah saudaramu yang dolim dan yang didolimi. Kalau yang didolimi gampang, kita selamatkan, kita obati, selesai Pak. Tapi yang dolim adalah tahajjuzuhu au tamna'uhu. Menolong orang yang dolim itu dengan cara mencegahnya dan melarangnya. Mencegah itu bisa kolektif, bisa kemudian secara personal atau pribadi, boleh. Jadi mencegah dan melarang kemaksiatan itu muncul, itu sebenarnya menolong saudara kita. Ustaz, kebetulan kok yang dolim misalnya pejabat, ya jenengan tolong, jenengan cegah. Bagaimana cara mencegahnya? Saya kira nanti perlu ada diskusi yang lebih berkembang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di akhir waktu kami sampaikan Nabi itu ngendikan, walladzina amanu yukhallitun nas. Orang mukmin itu ia bergaul dengan manusia. Wa yasbiru ala adahum, dan ia bersabar atas gangguan mereka. Khairun, lebih baik. Jadi kalau ada orang ngaku mukmin terus nggak mau melihat realitas permasalahan umat, pengen delik, pengen khusyuk, pengen sholat sendiri, pengen ngaji sendiri, itu kurang kemukminannya, dan mesti itu kurang ngaji, karena Nabi mengatakan khairun, lebih baik orang mukmin itu walaupun berdinamika, gesekan berbeda, tetapi ia mensikapi kebutuhan-kebutuhan umat itu jauh lebih baik. Karena sekarang sudah mulai banyak yang abai. Kata Sayyidina Ali, saya nggak khawatir dengan kemaksiatan, karena kemaksiatan dari zaman Nabi Adam sampai besok ada. Yang saya khawatirkan adalah orang yang tahu yang baik diam bungkam. Nah, itu yang menjadi masalah. Maka ibu bapak, di dalam ayat Al-Quran semua narasi kebaikan itu tidak ada yang kemudian santai. Mari kita tengok. Wasari'u, artinya apa bapak? Bersegera, cepat. Fafirru, apa? Lari, bergegas. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Lomba-lomba itu nomor 20 atau nomor 1 Pak pengennya? Nomor 1 cepat. Semua narasi di dalam Quran yang baik itu mesti cepat. Tetapi narasi dunia berbeda ceritanya. Kata Sayyidina Umar ibnu Khattab, at-ta'udatu fi kulli syai'in khairun illa ma kana fi umuril akhirah. Pelan-pelan penuh perhitungan dalam urusan dunia itu baik, tapi dalam urusan akhirat yang sudah jelas bersegeralah. Maka oleh karenanya
ibu bapak, mari kita bersegera untuk menjemput sesuatu yang terbaik. Kapan? Sekarang. Di mana? Di sini. Ya. Kapan juga? Sekarang. Ya. Di mana? Mulai di sini. Artinya tidak perlu kita menunggu-nunggu. Karena apa? Hatta ya'tiyakal yakin. Ada sebuah kepastian yang akan terjadi, yaitu kematian sudah berada di depan kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kira ini yang bisa kami sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Kembali satu, introspeksi diri. Kita semua ini pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang kita pimpin. Lebih-lebih saat kita memimpin umat, memimpin rakyat, jangan sampai curang, jangan sampai culas, jangan sampai korupsi, jangan sampai menipu, jangan sampai berbangga-bangga di atas penderitaan rakyat. Karena kalau itu terjadi, Allah mengharamkan surga bagi kita. Yang kedua, ya, jangan sampai kemudian kita didoakan Nabi akibat kecurangan kita sehingga kita ditimpahkan beban dalam hidup. Sehingga banyak para pemimpin yang mungkin banyak secara finansial, tapi hidupnya penuh dengan kegelisahan dan kesemerawutan. Akhirnya kita tutup bersama ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Bismikallahumma nad'u fi ghuduwin wa rawah, laka minna kullu hamdin fi masa'in wa sabah, hablana minka rasyada wahdina subula salah, inna taqwallahi nurun wa tariqun lil falah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, siapapun kita mempunyai peluang untuk salah, tetapi siapapun kita juga mempunyai peluang untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Maka ambillah peluang, karena sesungguhnya siapa yang memanfaatkan peluang dengan baik, maka ia sesungguhnya dekat pada kebaikan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.